tetapi orang yang menduplikasi pemikiran radikal yang berasal dari tanah gurun ini kemudian masuk dalam kategori kadrun. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ayil bahaim, lebih jelek daripada binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ada banyak yang mengatakan terkait dengan istilah kadrun, kadal gurun, yakni istilah yang untuk mensifati orang-orang yang memiliki paham, orang yang selalu menisbatkan pemikirannya dari tanah gurun, tetapi pemikiran-pemikiran yang radikal. Itulah istilah kadrun sesungguhnya. Maka tidak hanya orang yang berface, berwajah asli dari tanah gurun, tetapi orang yang menduplikasi pemikiran radikal yang berasal dari tanah gurun ini kemudian masuk dalam kategori kadrun. Walaupun dia orang pribumi, orang Indonesia sekalipun, masuk dalam istilah kadrun ini. Nah, orang-orang dari kelompok ini yang terpojok atas argumentasi, atas pendapat-pendapatnya tentang agama, tentang bangsa, tentang politik di negara ini, kemudian melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa kadrun itu adalah istilah yang dipakai, yang diungkapkan oleh orang-orang PKI pada zaman itu, tahun 65-an, untuk menyudutkan umat Islam. Begitu kata mereka. Tetapi bahwa saya cek kebenarannya ternyata tidak ada sama sekali. Tidak benar intinya. Kalau dalam ilmu hadis sanadnya sangat-sangat lemah. Artinya bahwa itu adalah hanya sebatas pembelaan diri agar tidak dikatain kadrun gitu aja. Intinya begitu. Jadi mereka kemudian membela diri, memfitnah, mengarang cerita bahwa katanya kadrun adalah istilah orang-orang PKI kepada musuh-musuh, kepada orang-orang Islam. Dengan maksud agar orang-orang yang mengatakan kadrun takut, kemudian dituduh PKI. Yaitu memang sikap-sikap lagune kadrun kan memang begitu. Tabiatnya kadrun kan memang begitu. Kalau tidak sepakat dengan mereka, dicap kafir, dicap PKI, dicap munafik, dicap musyrik, kayak gitu. Itu kan memang sudah menjadi tabiatnya kadrun. Siapa bilang orang dari tanah gurun semuanya muslim, semuanya baik? Wong kadal itu kan nisbat yang buruk. Memang dari tanah gurun itu dikira baik semua. Yang kadal juga banyak. Jangankan kok hanya dari tanah Arab. Sesama muslim pun, apakah semua umat Islam itu baik, bagus? Enggak. Enggak semuanya. Dan Nabi sudah meramalkan itu jauh-jauh hari. Bahkan menurut Nabi tidak hanya sekedar umat Islam saja, tapi umat Islam yang bacaan Qur'annya bagus, tetapi sikapnya yang buruk, lebih buruk dari binatang. Nabi pernah mengatakan demikian, itu ada. Dan Nabi mengatakan mereka bukanlah dari golonganku. Dan saya juga bukan dari golongan mereka. Itu Nabi semasa hidupnya pernah mengatakan demikian. Nah, jadi sekali lagi tidak benar kalau kadrun adalah ungkapan orang-orang PKI terhadap umat Islam untuk menyudutkan umat Islam, sama sekali tidak benar. Ya jangankan hanya dari tanah gurun. Ya kita tahu sendiri, yang dari umat Islam sendiri tidak semuanya baik. Ya umat Islam kalau seperti perilakunya ISIS, orang-orang yang
ingin menegakkan khilafah di Irak dan Suriah, mereka lebih jahat daripada Qadrun. Mereka lah teroris sejati, teroris bangsa. Paham ya? Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan bahwa Qadrun katanya adalah istilah orang-orang PKI untuk menyudutkan umat Islam. Sama sekali bohong, hoax besar. Nah, sejak kapan Qadrun ini muncul? Secara histori di Indonesia memang belum lama muncul. Ya semenjak Pilpres inilah, Pilpres 2019 khususnya. Kalau pada masa Pilpres 2014 itu istilahnya belum Qadrun tapi masih kampret. Nah, ketika kampret kemudian punah, kemudian bermetamorfosis, anak turunannya menjadi Qadrun. Jadi nggak tahu di antara kampret dengan Qadrun masih ganas mana, kelihatannya sama-sama ganasnya ini, tapi makhluk-makhluk yang tidak perlu ditakuti gitu. Nah, tetapi sejatinya orang dengan perilaku kadal ini sesungguhnya sudah muncul semenjak lama, semenjak zaman Nabi, semenjak Rasulullah SAW. Beliau sudah mensyifati, dan orang ini muncul bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan umat kufar, bukan dari golongan non-muslim, tetapi justru dari salah satu umat Islam sendiri.